yang namanya dengan Allah, atau namanya selalu bersama dengan Allah, kita akan mendapatkan kasih dan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Baru saja pada video yang lalu saya sampaikan bahwa urgensi atau pentingnya berpikir filosofis, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu ontologis, bagaimana itu epistemologis, untuk apa atau nilai faedah itu aksiologis. Saya sudah sampaikan seperti apa ontologis atau seperti apa mengeterapkan ontologis dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya contohkan. Saya ingin memperdalam ini. Apa sih sebenarnya kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dalam perspektif ontologis? Berarti apa? Berarti realitasnya kan? Apa itu realitas di luar diri kita? Gitu. Apa realitas di luar diri kita dan apa hakikat subjektivitas kita? Gitu. Misalnya ini ya. Ini realitasnya kan kain. Gitu. Realitasnya kain segala macam lah. Lalu dikata menjadi topi. Ya. Ini realitasnya topi. Maka fakta saya sebagai subjek, hakikat saya, ini tutup kepala atau apa. Berarti saya gunakan untuk menutup kepala. Nah, baik. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya sementara ya, Bapak Ibu semuanya boleh berbeda. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diterjemah, ditranslate, tidak ketemu apanya. Tidak ketemu hakikat dan makrifatnya. Tidak ketemu realitas dan hakikatnya. Tidak ketemu realitas dan hakikatnya. Maka ketika Bismillahirrahmanirrahim itu saya dekati misalnya dengan yang namanya dengan Allah, dikasih dan disayang. Ini kata-kata translate tapi bebas, tidak tekstual, tapi berupaya menangkap ontologisnya. Dengan yang namanya dengan Allah, dikasih dan disayang. Dari sini muncul pertanyaan, siapa yang namanya dengan Allah itu? Yang namanya dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Berarti siapa, kalau kita melibatkan yang namanya dengan Allah, namanya selalu bersama dengan Allah, kita akan mendapatkan kasih dan sayang. Coba, bagaimana? Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang namanya dengan Allah itu? Yang namanya dengan Allah tidak lain adalah perilaku rahmah. Maka Muhammad itu sebagai utusan Allah, risalahnya, tugasnya sebagai utusan Allah, bertugas, berisalah, wujudnya rahmah terhadap seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain aku risalahkan kepada kamu Muhammad kecuali berupa rahmah lil alamin, untuk seluruh alam. Seluruh alam di sini bukan alam semesta, tapi alam insan, alam manusia. Baik, kenapa? Ya Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak budi mulia, dan akhlak budi mulia itu adalah manusia. Maka hewan, kerbau, kuda bukan urusan Nabi, bukan termasuk risalah yang harus didandani oleh Nabi. Gunung, langit, dan laut bukan urusannya. Urusan Nabi adalah memperbaiki atau rahmah terhadap seluruh alam. Apa seluruh alam? Yaitu alam insan. Apa yang dimaksud? Yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol selalu oleh ilmu, dirasakan selalu oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa.
Berarti semuanya ada pada alam insan. Inilah rahmatan lil alamin. Rahmah terhadap seluruh alam insan. Jadi yang rahmah seluruh alam insan itu adalah ini, iman, ilmu, nikmat, takwa digabungkan kepada nafsu. Nafsu namanya keinginan, gitu. Dorongan bersamaan dengan nafas kita, hidupnya bersama dengan jasad kita. Wujudnya kemauan. Nah, kemauan manusia ini enggak terbatas, gitu. Maka dia harus dikontrol oleh iman, dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan selalu oleh nikmat, dan dicek selalu oleh takwa, sehingga menjadi totalitas alam insan namanya rahmah. Artinya apa? Kalau kemauanmu, keinginanmu, cita-citamu itu selalu dicek iman, ilmu, nikmat, dan takwa, maka akan berupa rahmah terhadap seluruh alam semesta. Maka rahmah pertama itu adalah rahmah pada alam insan. Nah, barulah lahirnya pribadi rahmah pada diri setiap manusia ini akan menjadi rahmatan lil alamina ghairul insaniyah, selain diri manusia. Tidak akan merusak alam semesta, ya tidak akan menebangi hutan seenaknya, tidak akan merusak gunung seenaknya sendiri. Kenapa? Karena ada pertimbangan iman, ada pertimbangan ilmu, ada perasaan yang harus dihidupkan, ada ketakwaan yang tidak boleh dilanggar. Ya. Nah, inilah contoh misalnya, contoh ketika kita mendekati Bismillahirrahmanirrahim, dengan yang namanya dengan Allah dikasih dan disayang. Artinya apa? Kalau kamu melibatkan yang namanya dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, kamu akan selalu dikasih dan disayang. Wujudnya, kamu akan berlaku kasih dan berlaku sayang. Ini baru aspek namanya epistemologis. Kita bisa berepistemologis secara subjektif, ya, ketika realitas ontologis atau realitas objektif yang dalam kaji filsafat namanya ontologik bisa kita temukan. Bagaimana menemukan bismillah itu? Yaitu tadi misalnya dengan yang namanya dengan Allah dikasih dan disayang. Pertanyaan besarnya, siapa yang namanya dengan Allah? Yaitu Muhammad, dikasih dan disayang. Berarti epistemologinya, kalau kamu, kalau kita semuanya, kalau saya selalu mempertimbangkan rahmah, yaitu seperti risalah Rasul pada diri Muhammad, akan selalu dikasih dan disayang oleh Allah. Aksiologisnya, kita akan mampu mengasih dan menyayang siapapun di luar diri kita. Itulah baru aksiologis. Jadi cara berpikir filosofis itu begitu mudahnya itu. Artinya apa? Kalau kita mau menghidupkan pikiran kita, begitu mudahnya mendekati ayat-ayat itu, sehingga ayat itu bukan ayat yang bahasanya Pak Amin Abdullah itu bukan ayat yang tidak punya kaki. Dia ibaratnya hanya tulisan saja yang tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena tidak pernah didekati dengan pendekatan filsafat. Kalau kita dekat dengan pola fikir filosofis apa, bagaimana, untuk apa, ayat itu lalu tidak hanya punya kaki, bahkan punya roda, bahkan bisa mengangkut sembarang. Artinya ayat Al-Quran dan juga sunnah nabawiyah itu menjadi hidup dan menjadi pedoman hidup pada kehidupan kita sebagai manusia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.